Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nongadona. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 ND sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 3 di LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 ND jurusan Teknik Pemesinan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 LAS B, mata pelajaran dasar kejuruan dalam materi mengikir. Berikut uji kinerja saya. Terima kasih. Indonesia siap bersalam. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan dengan proses pembelajaran, satu orang pimpin doang. Ya. Semuanya berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran saya itu Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami Tuhan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan mau melakukan kegiatan kami. Lindungilah dan berkatilah kegiatan kami ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik ya, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ini, alangkah baiknya Pak absen dulu ya. Sigu apa ya? Ribu Adik Pak. Siga Zahidin Toro Harun Data Adik Pak. Karo Adik Pak. Baso Sendiri Koja Nai Redu Ada Pak. Bedu Ada Pak. Sene Kelly Ada Pak. Roke Deva Reko Noni Basa Muda Kota Panda Vega Rano Mite Gadu Adik Pak. Farid. Jadi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak jelaskan sedikit berkaitan dengan proses mengikir, proses mengikir yang akan kita lakukan untuk praktek di minggu depan. Pada tahap ini, Pak ingin menjelaskan bahwa tahap ini merupakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan di mana kita merencanakan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Merencanakan sesuatu untuk melakukan sesuatu kerjaan, yaitu mengikir. Mengikir ini merupakan proses
proses kerja bangku yang dilakukan oleh siswa, oleh peserta didik untuk memenuhi proses pembelajaran pada kelas 10, pada kelas 10. Jadi bulan depan kita praktek, tapi pada hari ini kita mulai merancang yang namanya perencanaan kerja, yaitu dalam bentuk proyek, kemudian dalam bentuk alokasi waktu, kemudian dan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam proses pengerjaan memikir atau praktek memikir. Jadi tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama menambah wawasan bagi peserta didik dalam memahami tentang proses memikir. Bagaimana cara memikir yang baik dan benar, bagaimana cara berdiri, posisi berdiri di saat kita memikir. Itu bukan seperti kita berdiri seperti biasa, tidak. Ada dia punya yang namanya teknik pengerjaan, yaitu posisi berdiri, posisi kita mengerjakan, posisi di saat kita memikir, semuanya butuh proses, dan itu memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, sehingga hasil yang kita peroleh dalam suatu pengerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik, hasilnya bisa terdapat dengan baik. Kalau kita memikir menggunakan prosedur-prosedur, kemudian ketentuan, kemudian aturan-aturan, serta tahapan-tahapan yang sudah dipelajari dalam pembelajaran, Jadi Pak tunjukkan sedikit berkaitan dengan ini merupakan benda yang akan kita lakukan, akan kita mengikuti pada minggu depan. Hari ini kita bikin perancangannya. Ini salah satu contoh. Ini sudah dibuat oleh kakak kelas kalian di tahun lalu, menghasilkan yang namanya klem mesin. Klem ini berfungsi untuk mengikat benda kerja hanya pada mesin fries, kemudian bisa digunakan pada mesin bubut dan lain-lain. Klem ini tidak bisa digunakan untuk keperluan seperti pengerjaan lainnya, tidak bisa. Ya hanya bisa pada mesin fries. Ini namanya klem mesin. Ada beberapa bentuk, tapi yang kita kerjakan seperti ini. Ini hasilnya dengan cara mengikir juga, di mana permukaannya, bagian depan, belakang. Jadi satu benda kerja ini, nanti kalian akan mengerjakan satu benda kerja ini dengan posisi berbeda-beda, yaitu ada yang dengan posisi belakang, samping dan depan. Kemudian ditambah dengan posisi di atas dan di bawah. Itu posisi mengikir. Sudah pernah lihat ini? Belum? Pembentukan kelompok. Jadi Pak bayangkan dulu, PowerPoint ya. Jelas ya? Ini alat-alat kerja bangku, hamar, kikir, obeng, gergaji besi, gergaji kayu, gerajum. Ini merupakan alat-alat kerja bangku. Baik. Potensi awal, indikator, peserta didik telah mengetahui macam-macam jenis alat kikir, sesuai penggunaannya. Peserta didik dalam mempelajari materi berkaitan dengan proses mengikir.
Ini tahapan yang kalian sudah pelajari, tapi tinggal kita praktek. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama sudah dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk geometrik yang akan dicicil pada klaim bebek. Klaim bebek ini istilah pasar, tapi untuk istilah tekniknya adalah klaim mesin. Tapi kalau kita bikin job tidak bisa kita tulis klaim bebek. Tidak bisa kita tulis klaim bebek. Kita harus tulis klaim mesin. Klaim mesin. Peserta didik mampu membuat langkah kerja sesuai job sheet yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ukuran bahan. Kemudian mengikir adalah pekerjaan yang memotong sebagian permukaan benda kerja menjadi rata dan mengkilap, serta sangat memerlukan keterpaduan antara rasa dan keterampilan tangan di dalam mendorong, menekan, serta menarik sampai mendapatkan hasil kerja sesuai dengan kriteria ketentuan. Itu dari proses mengikir, pengertian. Jenis-jenis alat kikir, jenis-jenis alat kikir serta kegunaannya serta fungsi. Sudah pernah lihat jenis-jenis kikir? Sudah? Sudah pernah lihat? Sudah. Nah, ini cara menggunakan. Cara menggunakan dan menekan kikir, pemegangan dan penekanan pada mengikir, proses mengikir. Posisi berdiri, cara memegang kikir, bukan pegang satu tangan begini, sana, dia dua tangan, gosok, seperti orang asapar, Ini mengikir berat, mengikir ringan, mengikir benda kecil. Mengikir berat berarti kita, apa itu mengikir berat? Berarti kita mengeluarkan tenaga. Jadi ketentuan yang harus kita buat, salah satu contoh adalah mengecilkan benda kerja sesuai ukuran. Ukuran 100 kita kecil menjadi 80. Berarti kamu kikir sampai 80. 80 itu butuh waktu yang cukup lama, ya kan? Jadi kamu harus mengeluarkan tenaga. Itu merupakan pengertian dari mengikir berat, mengikir berat. Posisi ragum, ini posisi ragum. Kemudian ragum minimal menyentuh siku, kemudian jarak maksimal kira-kira 5 sampai 8 cm, antara permukaan ragum, kemudian mulut ragum berfungsi untuk menjepit. Kemudian kemiringan 30 derajat, kemiringan kaki kiri 30 derajat, kaki kanan 75 derajat. Arah pemotongan dan pandangan selama mengikir ke arah ragum. Selama mengikir, pekerjaan berdiri di sebelah kiri ragum dan dengan kaki tetap pada tempatnya. Ini teknik atau cara mengikir. Ini penilaian yang diambil di saat kita melakukan proses mengikir, hasil yang diambil. Mengikir permukaan ini, di atas ini, landasan ini, dia harus betul-betul rata, harus betul-betul rata. Dengan cara apa kita bisa melihat hasil ratanya? Yaitu dengan mengukur, dengan menggunakan pisau perata, pisau perata, siku perata, nah, itu kita taruh begini, kita bisa lihat harus rata, kerataan. Itu yang harus penilaian pertama, kerataan. Kemudian memeriksa kesikuan, dia siku ke tidak? Itu menggunakan apa? Memeriksa kesikuan. Mista siku. Itu ada mista siku. Mista siku itu ada. Bila kita memeriksa kesikuan, dia siku betul tidak? Kalau sudah betul berarti sudah pas sesuai dengan ukuran. Kemudian memeriksa kesejajaran. Sejajar tidak? Benda kerja itu. Sejajar tidak? Dengan menggunakan jaka sorong. Jaka sorong.
Kemudian setelah itu terakhir adalah membersihkan kikir. Membersihkan kikir. Yang pertama lakukan kikir tidak boleh dibersihkan dengan runcingan yang keras karena dia berbahan lunak. Berbahan lunak. Kemudian kikir yang sudah dilumuri dengan minyak harus dibersihkan dengan minyak tanah. Tidak boleh dengan air. Kemudian minyak yang mengering harus disingkirkan dengan menyikat kikir agar dipanaskan. Artinya setelah kita menggunakan kikir, ada sisa hasil pemakanan, kita harus bersihkan dengan menggunakan sikat baja. Sikat baja. Kemudian kikir yang dipetik dengan minyak harus dibersihkan dengan larutan tertentu. Menyikat kikir dengan sikat baja. Gitu, Baik. Itu yang berkaitan dengan materi tentang mengikir. Kita lihat dulu penayangan video sehingga kalian bisa paham. Ya. Baik. Ini cara memilih ketinggian ragum yang sesuai dengan badan. Yang pertama berdiri tegak. Diragu, tempelkan kepalan tangan pada dagu, kemudian sikut harus berada di atas mulut, berada di atas mulut ragu maksudnya. Dan apabila kita lihat contoh ini, lihat contoh. Ini gerakan kaki pada waktu mengikir, gerakan kaki pada waktu mengikir. Nah, itu goyangan kaki pada waktu mengikir. Jadi posisi itu bukan kita berdiri sembarang-sembarang, tidak. Dia ada tekniknya, sehingga pemakanan yang terjadi pada saat kita mengikir itu ada. Jangan sampai kita hanya gosok-gosok tapi dia tidak makan. Artinya serbuk yang ada di besi itu dia tidak keluar. Itu berarti tidak menghasilkan proses mengikir. Tapi kalau ada menghasilkan proses mengikir berarti serbuk yang ada pada besi itu, ada benda kerja itu dia keluar. Nah itu terjadinya yang namanya hasil pengikiran. Hasil pengikiran. Tayangan video? Mungkin dari tayangan ini ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ya. Dari video yang sudah ditayangkan ada dua hal yang belum saya pahami Pak. Ya. Mengapa pada saat mengikir permukaan benda kerja yang sedang kikir tidak bersentuh dengan tangan? Dua, bagaimana posisi badan yang saat mengikir benda kerja yang baik dan benar? Ya, baik. Silakan. Pak jawab memang ya. Jadi di saat kita mengikir, kenapa di saat kita habis mengikir benda kerja itu tidak boleh kita raba dengan tangan? Tidak boleh. Karena apa? Karena tangan kita mengandung keringat. Kalau seandainya mengandung keringat, air keringat kita jatuh di dalam benda kerja, mengakibatkan licin.
Kalau licin itu kikir tidak bisa lagi bekerja. Di saat licin air itu masuk ke dalam benda kerja, air keringat itu masuk dalam benda kerja, itu proses mengikir tidak akan bisa terjadi lagi. Karena apa? Dia akan licin. Itu dia akan licin. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Posisi badan di saat kita mengikir benda kerja yang benar itu seperti tadi yang sudah ditayangkan di video. Posisi kaki kiri 30 derajat, kaki kanan 75 derajat. Bergeraknya bersamaan. Bergeraknya bersamaan. Begitu. Jadi di saat kita mengikir, bukan hanya tangan yang bergerak, kaki tidak. Jadi kau begini. Jadi kalau kau bergerak kaki tangan, berarti ya, kaki bergerak, tangan bergerak. Begitu. Itu namanya proses mengikir yang baik dan benar. Begitu. Jadi kalau kau habis kikir, seperti pertanyaan pertama tadi, habis kikir kemudian kena keringat, benar-benar sudah bisa lagi mengikir, kecuali kau kasih labia, kasih kering. Labia kasih kering, baru kita bisa mengikir. Namanya air tidak bisa akan kikir tidak akan bisa bekerja apabila bersentuhan dengan air. Apalagi setiap kelompok silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Baik, Pak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa. Silakan kalian berdiskusi, kalian mengerjakan ini, tanya jawab, kemudian tolong lihat baik-baik LKPD yang Pak bagikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, belum mengerti, belum memahami LKPD yang Pak bagikan, silakan bertanya. Ya, silakan. Perencanaan seperti apa yang akan kita buat? Silakan dulu. Baik. Perencanaan ini yang akan kita buat ini, yaitu tentang proses mengikir, yaitu di saat kita melakukan praktek mengikir, kita harus melakukan dulu yang namanya perencanaan. Perencanaan dalam perencanaan ini ada beberapa item atau ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk menghasilkan suatu benda jadi. Yang kedua untuk menambah pengetahuan peserta didik dalam melakukan aktivitas atau praktek mengikir, pengetahuan yang Anda sudah pelajari dalam teori. Pada saat ini kita membuat perencanaan untuk melakukan praktek, sehingga di saat kamu melakukan praktek, kamu sudah bisa memahami cara-cara penggunaan alat kikir yang baik. Itu. Kemudian yang berikut, hasil yang diperoleh harus sesuai dengan pengerjaan, harus sesuai dengan pengerjaan. Mungkin bisa dipahami, bisa paham apa yang Pak maksudkan? Bisa ya? Baik. Baik. Pada kesempatan ini Pak berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi, untuk kalian bisa saling sharing bagaimana menyusun yang namanya rencana pengerjaan atau rencana pembelajaran dalam proses mengikir ini. Silakan Pak berikan waktu. Silakan. Ayo Big Wave, turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire.
Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ane. Okay, your mama ngwele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Okay, your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. My bestie and your bestie. Kita berdiri semua dulu, kita buat kesegaran tubuh dulu, kita berbuka pikiran dulu sehingga kita jangan tegang ya dengan prosedurnya. Ikut irama dengan video sultan. Solomon girl straight up, right roots in mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. We jumping and baby, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me 2x2, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now. I go, ane. Chucking morphina, anane. Chucking morphina, ane. Yes, one drop it up it low now. Take it to the max now. Drumming the small jump way. Wind it. Wind up, go down, wind up, go down. Push your body forward. We go. We go right, turn it around. Wind up, go down, wind up, go down. Push your body forward. We go right, turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make this night go higher? Talk. Jadi setelah kita melakukan proses diskusi kerja kelompok, Pak ingin melihat keaktifan kita, kemudian bagaimana antusias kita dalam mengerjakan proyek ini sehingga Pak harapkan di saat kita melakukan proses praktek nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Mana kerja yang dihasilkan juga baik, sesuai dengan job sheet, sesuai dengan agenda, sesuai dengan kita punya perencanaan. Baik, pada kesempatan ini Pak ingin memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja. Pak ingin melihat hasil kerja kalian yang kalian sudah diskusikan, kalian sudah kerjakan. Silakan kalian presentasikan di depan kelas, sesuai dengan kelompok masing-masing. Pak ingin melihat keaktifan kita, kemudian bagaimana antusias kita dalam mengerjakan proyek ini, sehingga Pak harapkan di saat kita melakukan proses praktek nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Mana kerja yang dihasilkan juga baik, sesuai dengan job sheet, sesuai dengan agenda, sesuai dengan kita punya perencanaan. Baik, pada kesempatan ini Pak ingin memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja. Pak ingin melihat hasil kerja kalian yang kalian sudah diskusikan, kalian sudah kerjakan. Silakan kalian presentasikan di depan kelas, sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, Pak beri waktu kepada kelompok 1, silakan maju. 4 orang maju ke depan, 1 orangnya untuk sebagai pemandu. Silakan.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pekerjaan alat klaim mesin. Ini job set klaim mesin. Ya, itu job sheet yang mereka sudah buat ya, tinggal mereka presentasikan. Lanjut. Alat dan bahan. 1. Meja kerja ragu. 2. Alat ukur jangka sorong. 3. Alat kikir pelat kasar. 4. Kikir pelat halus. 5. Tiku perata. 6. Gergaji. 7. Kusut derajat. 8. Ikat baja. 9. Kapur tulis. 10. Menggores. 11. Jangka sorong. 12. Sarung tangan. 13. Palu besi. 14. Peliting. Bahan material yaitu 37 dengan ukuran 16 cm kali 36 cm kali 30 cm. Mengukur dan mengerjakan job set klaim mesin pada bagian samping kanan benda kerja. Langkah kerja. 1. Pemirsa bahan material yaitu 37 dengan ukur 16 kali 36 kali 90 cm. 2. Membaca hingga bisa mengetahui ukur dan langkah kerja. 3. Mengukur benda kerja sebelum melakukan proses mengikir. 4. Menyiapkan alat kikir yang baik sehingga mempercepat proses pengikiran. 5. Mengikir dengan posisi yang benar dan mengikir benda kerja bagian kanan dari ukuran 36 cm hingga mencapai ukuran 34 cm dengan menggunakan kikir rata. 6. Mengikir bagian bawah dengan benda kerja dari ukuran 6 cm hingga mencapai 14 cm sesuai RT. 7. Mengukur dan mengecek kembali bagian dengan kerja yang sudah dikerjakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahu hasil dari mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengerjaan alat klaim mesin dari kelompok 2. Teman-teman, ini adalah job set klaim mesin kami. Sudah lihat? Ya. Saya akan membacakan alat dan bahannya. Alat 1. Meja kerja atau lagum. 2. Alat ukur jangka sorong. 3. Alat kikir plat kasar. 4. Kikir plat halus. 5. Siku perata. 6. Gergaji. 7. Busur derajat. 8. Sikat baja. 9. Kapur tulis. 10. Penggores. 11. Jangka sorong. 12. Sarung tangan. 13. Palu besi. 14. Penitik. Bahan material SK37 dengan ukuran 16 cm kali 36 cm kali 90 cm. Mengukur dan mengerjakan job set klaim mesin pada bagian belakang benda kerja. Langkah kerja. 1. Periksa bahan material SK37 dengan ukuran 16 kali 36 kali 90 cm. 2. Membaca job set sehingga bisa mengetahui ukuran dan langkah kerja. 3. Mengukur benda kerja sebelum dilakukan proses mengikir. 4. Menyiapkan alat kikir yang baik sehingga mempercepat proses pengikiran. 5. Mengikir posisi belakang benda kerja dengan menggunakan kikir rata hingga mencapai ukuran panjang 90 cm. 6. Mengukur dan mengecek kembali bagian-bagian benda kerja yang sudah dikerjakan. Ya, teman-teman, ini saya akan membacakan jadwal kegiatan. Nama kelompok 2, jenis kegiatan, pembuatan klaim mesin atau mengukur dan mengerjakan job set klaim mesin pada bagian belakang benda kerja sesuai gambar dan ukuran yang diberikan. Pengerjaan dilakukan dengan proses mengikir. Persiapan alat dan bahan. 1.
meja kerja. 2. Kiki rata kasar. 3. Kiki rata halus. 4. Alat ukur jangka sorong. 5. Siku perata. 6. Sarung tangan. 7. Pisau perata. 8. Busur derajat. 9. Sikat baja. 10. Alat ukur mister baja. Waktu pelaksanaan. 1. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2024. 2. Jam 11 sampai 13.00. 3. Bertempat di bengkel pengawasan. Sumber yang dibutuhkan. 1. Menggunakan APD seperti sarung tangan. 2. Kacamata bening. 3. Menggunakan pakaian praktek. 4. Absensi peserta didik. 5. Rubik penilaian guru. Itulah teman-teman hasil dari presentasi kami dari kelompok 2. Baik, kita dulu. Sekian dan terima kasih. Pak minta salah satu siswa untuk bisa mengemukakan pendapatnya tentang pengalaman yang dia dapat di saat dia berdiskusi dengan teman-teman, mendapatkan pengarahan dari guru, kemudian mendapat materi dari guru. Mungkin ada dari peserta didik ini yang bisa menyampaikan tentang bagaimana pengalamannya setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Pengalaman yang saya dapat dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, karena pada proses pembelajaran ini kami dapat dilihat untuk bisa menemukan ide dan pendapat kami masing-masing dalam menyelesaikan persoalan ini, khususnya pada perencanaan pembuatan klaim mesin, di mana kami dilatih untuk bisa mengatur waktu sesuai jadwal yang ditentukan, menyusun perencanaan pembuatan produk, dan mempresentasikan hasil kerja di depan teman-teman dan Bapak Ibu dan Bapak Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Baik ya, ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang dia dapat di saat dia berdiskusi kelompok, kemudian bersama teman-teman mengerjakan proses perencanaan ini, sehingga hasil yang didapat bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan. Ini bukan untuk dia sendiri, tapi untuk semua peserta didik yang ada di kelas ini. Nah, Pak harapkan semua bisa mengerti, bisa paham, Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Berarti dari proses pembelajaran yang kita sudah berjalan ini, pasti dalam pikiran kamu, dalam benak kamu sudah mulai terfokus. Baik, persiapkan diri sudah, kita mau istirahat. Satu orang pimpin doa supaya kita mengakhiri proses pembelajaran ini. Baik, Pak harap semuanya berdiri supaya kita berdoa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu dari tadi malam hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, bimbinglah perjalanan pulang kami, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendakmu. Namun kita bukan puji kini sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.